Bab 7. Ayah lebih sayang Aira. Dinta, Danis, datang gak bilang-bilang, sudah lama. Ayo masuk, sini, Mbak ada oleh-oleh buat kalian. Tergopoh ibu mertua berlari merangkul kedua anakku. Sedangkan yang dirangkul terlihat enggan. Danis menggeleng, semakin mengeratkan pegangan pada lenganku. Mas Agam terlihat kikuk, segera diturunkan Aira dari gendongannya. Anak perempuan yang berusia 3 tahun itu berlari riang sambil menggendong bonekanya. Asyik, dapat boneka dari Pak D, soraknya dengan girang sambil berlari masuk rumah. Mbak Eka dan Ian sudah masuk lebih dulu. Rani menghampiriku dan bersalaman denganku. Ayo Nia, anaknya diajak masuk. Ini ada oleh-oleh dari Gucci. Ajak ibu mertua, Ibu Nusri. Bila belum berbicara serius, beliau memang terlihat biasa-biasa saja. Namun ketika terlibat sebuah obrolan, maka akan terdengar pula kata-kata ketusnya. Bapak mertua enggan entah kemana, aku tidak memperhatikan. Enggak Bu, terima kasih, kami pamit pulang saja, sanggahku. Jangan, sini masuk dulu, masih gerimis. Nanti saja kalau hujan sudah benar-benar reda, beliau masih memaksa. Semesta seakan tak mendukungku, tiba-tiba hujan turun kembali. Terpaksa aku mengajak Dinta dan Danis masuk ke rumah yang saat ini terasa begitu menakutkan. Kami sudah berada di ruang keluarga. Bersama bapak mertua yang terbaring lelah, Mas Agam yang terlihat salah tingkah karena sedang memainkan gawainya, serta ibu yang sibuk memilah oleh-oleh. Ian ada di kamar, sedangkan Mbak Eka terkesan menghindariku, sibuk di dapur bersama Rani. Terdengar suara cekikikan mereka, sepertinya tengah bercanda, hal yang tidak pernah dilakukan bila bersamaku. Berusaha menahan debar hebat dalam dada, aku mengalihkan dengan memeriksa handphone. Afifah mengabarkan bila proses pendaftaranku sebagai member telah disetujui. Ia memang sudah meminta persyaratan administrasi sebelumnya. Aku sudah mengirimkan foto KTP dan KK serta buku rekening. Nanti sore barang siap kirim ke rumah kamu nih. Oke, makasih Viva. Uang yang kemarin udah aku transfer ya. Besok aku transfer lagi 10 juta buat pendaftaran membernya. Biar nggak banyak utang ke kamu. Kurangnya aku lunasi 2 minggu lagi, balasku. Wah, lagi banyak uang ya? Godanya, tetapi tidak aku balas. Suasana hatiku sedang tidak enak. Makasih nih ya sayang, semoga sukses, balasnya lagi. Oke, amin, jawabku singkat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Aku harus berpikir positif. Keadaan saat ini benar-benar menjadi ujian bagiku. Dan aku tidak boleh terpuruk. Justru aku harus bangkit. Bukankah membalas sakit hati yang paling baik adalah dengan berusaha menjadi sukses? Bismillah, semoga Allah meridhoi langkahku. Toh aku tidak berniat jahat, justru saat ini menjadi orang yang terzolimi. Dinta dan Danis masih anteng di tempat duduknya. Pandangan mereka memperhatikan Aira yang sedang bermain dengan banyak mainan. Aira, Mbak Dinta, sama Mas Danis diajak bermain. Dipinjemi mainannya. Kamu ini mainan udah banyak, kalau pergi masih selalu minta dibelikan. Kalau nggak minta sama Mbah, ya sama Bude Eka. Tapi seringnya minta sama Pak D Agam. Aira manja banget sama Pak D-nya. Kamu juga Gam terlalu memanjakan Aira. Ibu berbicara sambil memasukkan oleh-oleh ke dalam plastik, sepertinya mau dibagi-bagi. Aku tambah tidak nyaman berada di sini. Kami memang jarang kemari setelah Aira hadir. Jadi tidak tahu kalau Mas Agam sebegitunya dalam memanjakan Aira.
karena aku merasa mereka memang berbeda dalam memperlakukan Aira lebih mengistimewakan. Sepupu-sepupu Mas Agam serta keponakannya selalu memanggil dengan istilah kesayangan. Apakah ibu memaksaku masuk karena mau pamer? Ingin memanas-manasi atau ini hanya pikiran jelekku? Mas Agam memandang sayu pada kedua buah hatinya. Entah merasa bersalah atau malu dengan kenyataan yang terjadi di belakang kami. Pak D, ini dibelikan waktu kita ke Malang ya? Ini juga oleh-oleh Pak D dari Jogja. Ini semuanya Pak D yang belikan ya Mbah. Aira terlihat memilih mainan yang dibelikan Mas Agam. Semuanya bagus-bagus. Pasti mahal harganya. Dinta dan Danis tidak pernah dibelikan oleh-oleh saat ayahnya pergi. Paling mereka beli saat ada pedagang mangkal di hajatan. Kalau enggak ya di pasar saat mereka ikut aku belanja. Ternyata Mas Agam melakukan banyak hal pada Aira yang tidak ia lakukan terhadap anaknya. Semakin sesak kurasakan beban dalam dada. Bila tidak berada di tengah-tengah keluarganya, ingin aku menangis sejadi-jadinya. Betapa teganya Mas Agam pada darah dagingnya sendiri. Dan di sini peluk ayah, gak kangen sama ayah. Tangan suamiku terulur hendak mengangkat Danis. Tubuhnya perlahan mendekati Dinta dan Danis. Ayah yang gak kangen sama kami, ayah pergi gak pulang, juga gak telepon, ayah lupa sama kakak, sama Danis ya. Tiba-tiba Danis berani berkata seperti itu terhadap ayahnya. Aku berpikir ini adalah luapan kekesalan hati yang sejak tadi ia pendam. Iya, ayah jahat, ayah gak pernah ajak piknik, tapi ajak Aira, ayah lebih sayang Aira. Danis gak pernah dibelikan mainan sama ayah, tapi Aira sering. Setelah berkata itu, Danis menangis. Kakak juga belum pernah Dek dibelikan boneka kayak gitu sama ayah. Aku bingung mengapa anak-anakku bisa berkata seperti itu. Aku maklumi saja, ini ungkapan sakit hati mereka. Dan bukan sepenuhnya salah mereka bila berani memprotes ayahnya. Anak itu jangan diajari berani sama orang tua nih ya. Jangan juga diajari membenci saudara. Aira itu saudara mereka, harus akur. Kamu gak usah nyuruh anak-anak buat jadi alat agar berkata seperti itu sama Agam. Mbak Eka tiba-tiba muncul dari arah dapur. Mungkin mendengar perkataan Dinta dan Danis membuatnya punya alat untuk memarahi aku. Ia memarahi karena nada bicaranya tinggi dan tatapannya sinis. Sudah cukup Mbak Eka selalu ketus, selalu menyalahkanku. Aku juga punya perasaan Mbak. Mereka bicara seperti itu karena rasa sakit hati mereka berdua. Belum pernah sekalipun Mas Agam mengajak kami piknik, apalagi sampai menginap di hotel. Tapi ternyata kalian sudah sering melakukannya. Dan ini mainan-mainan Aira, belum pernah Mas Agam membelikan ini untuk Dinta dan Danis. Selama menikah, aku hanya disuruh irit dan hemat. Ternyata irit dan hematku itu demi untuk bisa menyenangkan kalian. Tidak mengapa bila Mbak Eka membenciku, entah alasan apa, tapi mereka berdua darah daging kalian. Sama seperti Aira, cerocosku meluapkan kekecewaan. Lalu aku beralih pada Mas Agam. Dan kamu Mas, tidakkah kamu merasa bersalah? Silakan perlakukan aku tidak baik, tapi mereka anak-anakmu yang kelak akan mendoakanmu jika kamu sudah meninggal. Sudah cukup mengalah, kali ini aku tidak mau lagi harga diriku diinjak-injak oleh mereka. Toh mau diam dan menerima diperlakukan semena-mena pun tidak akan membuat mereka menghormatiku. Jangan seperti itu Nia, wajar jika Mas Agam ingin menyenangkan hati keluarganya. Kan dia sudah sukses jadi PNS, kamu gak boleh punya rasa iri. Itu tidak baik Nia. Terdengar menasihati, tapi perkataan ibu lebih seperti menyuruhku mengalah dengan sikap Mas Agam. Istri itu harus mengalah sama suami. Di apa-apakan harus diam, kamu berdosa jika melawan. Memang Ibu Nusri itu sangat luar biasa.
Sungguh wanita yang mulia, semoga kelak ia atau anak perempuannya merasakan ia di posisi aku, agar ia bisa mempraktekkan omongannya tadi. Kalian pulang dulu saja, sudah agak reda hujannya. Dinta, Danis pulang dulu ya, besok ayah pulang bawa oleh-oleh buat kalian. Mas Agam seperti menengahi kami, namun ku tahu ia sedang mengusir kami. Demi apapun juga, aku menjadi manusia paling hina di tengah-tengah mereka. Saat bersamaan, HP-ku berbunyi, pesan masuk dari Fani. Mbak, ada orang kesini dari kafe Capello, minta kirim keripik, pisang, sama singkong. Masing-masing 500 bungkus dalam seminggu, minta ukuran sedang. Kafe paling terkenal di daerahku, 1000 bungkus dalam seminggu. Perbungkusnya untuk ukuran sedang mendapatkan keuntungan bersih 3000. Aku sudah bisa menghitung keuntungannya. Hina aku, maki aku sepuas kalian, namun jangan bermimpi bisa melakukan itu lagi kepadaku besok-besok.